selamat siang. Dengan saya Agus Salim di acara Modal Madul. Anda bermodal madul ke kita. Contohnya sekarang ada yang WA ke kita, apa sih BKSDA itu, apa burung cucak hijau tadi, bagaimana nasibnya nanti. Nah, hari ini saya di kantor BKSDA di Jalan Mastrip, Kota Probolinggo. Alhamdulillah pihak BKSDA ini welcome dengan kedatangan kita dan bersedia memberikan informasi seluas-luasnya apa sih BKSDA itu. Jadi saya bersama dengan Bapak Kepala Pak Mamat, Kepala Seksi SKW 6 Probolinggo. Pak Mamat, Pak, diperkenalkan. Oke, Pak. Siap. Selamat siang dan terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya menyampaikan mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dari pihak NTP. Dengan adanya media, salah satu media sosial ini, tentunya kami akan memberikan informasi dan akan diserap lagi lebih banyak oleh masyarakat. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya informasikan bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur ini salah satu unit kerja di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke. Ya. Dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur ini statusnya eselon 2, ya. Di bawahnya membawahi kepala bidang wilayah 1 Madiun, bidang wilayah 2 Gresik, bidang wilayah 3 Jember. Oke. Nah, bidang wilayah membawahi lagi seksi wilayah. Seksi wilayah Jember diantaranya membawahi seksi wilayah 5 Banyuwangi dan seksi wilayah 6 Probolinggo. Dan sampai saat ini saya sudah 3 tahun berjalan atas nama Muhammad Ruhimat. Nah, sampai saat ini masih dipercaya sebagai kepala seksi wilayah. Kepala seksi 6. Kepala seksi wilayah 6 Probolinggo. Wilayah 6 Probolinggo. Nah, wilayahnya di mana saja? Ya. Nah, wilayah kami itu dari mulai Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Pasuruan dan Malang. 4 ya. Itu 4 kabupaten, itu wilayah kerja kami. Dan kami dibantu dengan teman-teman di lapangan. Ada kepala resort wilayah Probolinggo dan Lumajang, kepala resort wilayah Pasuruan, kepala resort wilayah Malang, dan kepala resort wilayah Sempu. Pulau Sempu. Ya, kami SKW 6 Probolinggo membawahi kawasan konservasi. Ya, kawasan konservasi ini salah satunya Suaka Marga Satwa, dataran tinggi yang, sebagaimana yang kita ketahui, dataran tinggi yang ini dengan pendakian Argopuro. Oh. Insya Allah pendakian Argopuro ini yang terpanjang di Asia. Terpanjang di Asia. Siap. Nah, ini statusnya itu Suaka Marga Satwa. Apa itu Suaka Marga Satwa? Suaka Marga Satwa di sini salah satunya selain untuk mengatur atau menyimpan tata air, juga satwa-satwa yang dilindungi terutama berada di sana. Betul. Ya. Jadi itulah salah satu kewajiban kita sebagai masyarakat untuk menjaga kelestarian salah satu kawasan konservasi. Nah, selain kawasan konservasi Suaka Marga Satwa SM Dataran Tinggi yang, SKW 6 Probolinggo membawahi juga ada kawasan wisata alam, yaitu Taman Wisata Baung. Di mana tuh, Pak? Itu Taman Wisata Baung ini ada di Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Oh ya, oke, paham, Pak. Ya, terus ada lagi Taman Wisata Tretes. Oke. Itu pendakian ke Arjuno. Ada juga Cagar Alam Sempu. Nah, di mana mungkin teman-teman untuk Cagar Alam Sempu, sekalian saya informasikan bahwa sampai saat ini masih ada masyarakat yang belum tahu apa itu cagar alam. Apa itu cagar alam? Nah, di mana dalam hal ini cagar alam ini fungsinya untuk hutan pendidikan, penelitian. Jadi bukan untuk melakukan wisata umum.
Oh gitu. Sampai saat ini masyarakat masih ada yang belum paham, masih ada yang belum tahu, masih terbukti adanya masyarakat yang ingin bermain atau berwisata di Cagar Alam Pulau Sempung. Ada juga Cagar Alam Gunung Baung. Cagar Alam Gunung Baung ini dulu eks perhutani, namun sekarang kita kembangkan untuk vegetasi tanaman melakukan penanaman ekosistem, ada penanaman kembali. Nah itu dari segi pengawasan dan tanggung jawab terhadap kawasan konservasi. Iya. Selain itu juga kami bertanggung jawab dengan peredaran tumbuhan satwa liar. Nah, sampai saat ini tumbuhan satwa liar yang masih berpolemik dengan masyarakat yang masih bertanya-tanya, yaitu salah satunya itu burung cecak hijau. Cecak hijau. Burung cecak hijau ini yang dulunya masih diperjualkan bebas, diternak atau dipelihara oleh masyarakat secara bebas. Nah, karena berdasarkan penelitian LIPI, lembaga ilmu penelitian, itu dinyatakan hampir punah. Ya, sehingga dengan adanya hasil penelitian LIPI itu satwa tersebut, salah satunya cecak hijau yang hampir punah, kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, betul, dinyatakan bahwa itu dilindungi. Nah, kebetulan tepatnya tahun 2018 dengan ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu keputusan Menteri nomor 106, statusnya itu P106 2018, di mana salah satunya bahwa cecak hijau ini yang tadinya dipelihara secara bebas terus dinyatakan dilindungi berdasarkan peraturan yang tadi. Namun selama 2 tahun dari 2018 sampai 2020, tepatnya insya Allah nanti bulan Agustus, kita masih memberikan kesempatan untuk mendaftarkan kepada masyarakat yang memiliki cecak hijau tadi. Cecak hijau tadi. Nah, apa buktinya pendaftaran? Bagaimana caranya? Nah, ini kita sudah memberikan link kepada masyarakat. Ada link-link tertentu yang bisa diisi oleh masyarakat dan bisa dicetak langsung. Betul. Nanti saya sampaikan bagaimana linknya. Jadi secara garis besarnya masyarakat sekarang punya cecak hijau. Sebelum bulan Agustus segera daftar ke kantor kami. Harus Pak? Daftar, ya wajib. Wajib. Nah setelah daftar ini nanti akan ada bukti pendaftaran dan ada registrasi. Ada nomor Pak? Ada. Dari bukti registrasi di situ akan diberi nomor atau cincin. Ring dalam. Sehingga burung-burung tersebut setelah kita memiliki registrasi tadi, itu bisa dijual belikan. Nah, ke si A ke si B. Itu sah sudah Pak ya? Sah. Nah, tapi itu harus daftar ke kita juga. Karena penjual belinya harus pakai surat angkut tumbuhan dan satwa liar. Kasarannya itu bahwa itu dimaklumi dianggap aja itu hasil penangkaran F2. Artinya bisa dijual belikan. Tapi setelah bulan Agustus itu apabila mau memelihara itu harus mendaftarkan sebagai penangkar, izin tangkar. Sebagai penangkar. Nah, itu izinnya ada dari kementerian kita, Kadin itu. Kalau sekarang ini izinnya dari BKPM. Nah, untuk persyaratannya apa, bagaimana? Silakan datang ke BKSDA setempat ya. Nah, umpamanya contoh di kantor kami sini, Probolinggo datang ke sini, ataupun di Surabaya ada di Surabaya, di Pasuruan ada juga. Ke resortnya ya? Iya, ke resortnya. Nanti teman-teman akan memberikan informasi. Jadi kepada masyarakat yang masih bingung ataupun belum tahu caranya, bisa koordinasi ke kantor kami atau bisa melalui telepon, bisa ke telepon ke atas nama saya, Muhammad Luhimat, 082 232 340 434. Ini saya bisa memantau langsung dan bisa memberikan informasi terhadap masyarakat yang belum paham. Nah, intinya kan. Jadi begitu teman-teman. Ini titipan pertanyaan dari Mas Alamsah. Jadi apa cirinya cecak hijau yang dilindungi itu?
ya harus terdaftar ke sini. Nanti dari sini dikasih ring dan nomornya, nomor registrasi. Jadi tidak diberi sendiri nomornya, enggak boleh. Ada ada Pak ya? Harus terdaftar. Terkecuali hasil dari penangkaran sendiri, membuat nomor sendiri, enggak masalah. Enggak masalah. Nah, itu tapi hasil dari penangkaran. Nah, penangkaran ini tadi harus ada SK izin tangkar. Kalau sekarang bedanya cukup registrasi. Kalau hasil penangkaran, Pak, apa ya? Hasil penangkaran dijual belikan itu tidak apa-apa Pak ya? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang penting itu tadi, satu terdaftar, yang kedua ada sertifikatnya, dan ketika diangkut ada surat angkut, SATN namanya. SATN ini surat angkut tumbuhan dan satwa liar. Satwa liar. Ketika mau diedarkan di wilayah Probolinggo, itu cukup kami SKW6 yang menerbitkan dokumen. Umpamanya dijual dari Lumajang ke Malang, Pasuruan, Malang, pokoknya wilayah kerja Probolinggo SK6 itu cukup dari kita SATN-nya. Ketika mau antar bidang, umpamanya bidang mau di sini dibawa ke Surabaya, atau dibawa di sini ke Jawa Timur, pokoknya peredaran se Jawa Timur. Itu kepala bidang wilayah yang di Jember. Nah, ketika antar provinsi itu dokumennya kepala balai Surabaya. Itu apabila peredarannya antar provinsi. Jadi harus izin ke sana Pak ya. Untuk mama gini Pak, saya punya cicak hijau, terus ada teman yang di Sulawesi pengen beli gitu Pak. Iya. Saya harus laporan gitu Pak ya. Betul, ke SKSDA setempat dulu. Setempat dulu ke jenengan lah. Betul, di sini. Nanti ada berita acara pemeriksaan satwa. Nah, atas dasar pemeriksaan ada rekomendasi dari bidang terbit dokumen. Baru boleh terjual Pak ya. Oh gitu. Jadi teman-teman yang punya cucak hijau itu sebenarnya ya harus izin datang ke sini didaftarkan. Nah, ketika didaftarkan Anda tenang sudah. Karena per bulan Agustus mendatang 2020 itu harus yang tidak punya izin siap-siap dioperasi. Dioperasi, diambil. Kasarannya begitu. Dan diambil oleh pihak BKSDA bukan untuk dijual lagi, tapi dilepas liarkan ke alamnya. Jadi dilepas liarkan ke alamnya, ke hutan, ke habitatnya. Betul Pak ya? Siap. Begitu. Jadi bagi yang punya cucak hijau harus segera, karena bulan Agustus sudah hampir nih. Sudah waktunya harus serahkan ke sini, didaftarkan. Setelah didaftarkan boleh sudah dibawa pulang. Betul Pak ya? Siap. Nah, oke. Tapi kalau diedarkan tetap harus pakai dokumen kita. Iya. Jadi pokoknya harus pakai dokumen. Karena ini sekarang burung-burung langka ya. Siap. Jadi burung langka, Anda memelihara itu harus ada dokumennya biar tidak dirampas. Betul. Nah, itu cucak hijau yang di rumah-rumah. Pak Kepala. Ada beberapa di pasar burung ini itu menjual cucak hijau. Siap. Itu gimana Sudah Pak? kita himbau. Jadi beberapa waktu kami sudah melakukan sosialisasi. Ke pasar-pasar tuh Pak? Pasar-pasar, terutama wilayah sini dari Sepelindit, pasar Malang itu yang besar kan. Terus dari wilayah Probolinggo pun sudah kita sosialisasikan. Artinya ini mungkin salah satu media juga kan untuk kita mensosialisasikan. Terima kasih juga kan, tapi ya sudah memediasi dan menjembatani lah, memfasilitasi. Nah, jadi yang di pasar-pasar tadi, karena kita sudah melakukan himbauan, sudah melakukan sosialisasi, ketika dia masih memajangkan burungnya yang dilindungi, bukan cucak hijau saja. Itu siap-siap saja kita berurusan dengan hukum. Karena yang mengawasi ini bukan hanya BKSDA, di sini ada kepolisian, ada Gakum, ada juga LSM. LSM tidak bisa menangkap, bisa melapor ke kita, bisa melapor ke kepolisian, bisa melapor ke Gakum. Gakum ini kebetulan salah satu unit kerja yang baru 2 tahun ini, itu bagian khusus penegakan hukum.
sama di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga. Bagian hukum soal apa tuh Pak? Satwa-satwa yang dilindungi. Pokoknya yang pelanggaran tindak pidana khusus kehutanan. Kantornya di mana, Pak? Di Surabaya ada. Surabaya ya. Tapi mereka sedang koordinasi dengan kita juga. Sering koordinasi ke lapangan terkait masalah pengawasan dan penangkapan terhadap satwa-satwa yang dilindungi. Jadi sekali lagi dengan teman-teman yang di pasar pun jangan merasa lega, jangan merasa dia nggak ada diawasi. Yang mengawasi ini banyak. Itu tadi saya sampaikan tadi ada LSM, ada kepolisian, ada Gakum dan kita sendiri. Kita pun ketika mendapatkan pengaduan ataupun mengamankan satwa, itu penegakan hukum proses tindak pidananya kita serahkan ke Gakum. Kita hanya memproses asal usul. Oh, ada pidananya tuh? Oh, ada pidana Undang-Undang nomor 5 tahun 90. Iya. Ya dilepaskan aja kalau takut. Atau serahkan ke BKSDA sini gitu Pak. Oh ya, kalau dilepaskan pun karena di sini bukan habitatnya, sia-sia saja. Jadi kita melepaskan satwa liar itu harus sesuai dengan dari mana dia tuh hidup sebelumnya. Berasal ya. Berasal. Contoh kalau cacak hijaunya kan dominan Kalimantan, ada juga Banyuwangi. Nah, itu pun di hutan-hutan tertentu, bukan hutan. Oh, tidak sembarang Pak. Oh, tidak sembarang. Jadi disampaikan dalam hal ini, ketika kita melepas liarkan satwa, itu harus berdasarkan satwa ini biasa hidup nggak di situ, asal usulnya di situ apa tidak. Iya. Jadi tidak sembarang melepaskan. Ya mati juga akhirnya Pak ya. Betul Pak ya. Jadi kalau mau ada cucak hijau di sini ya kemungkinan besarnya dilepaskan yang terdekat mungkin Banyuwangi. Betul Pak ya. Karena hutannya lebih besar tuh Pak. Ya. Oh gitu. Dan di situ Banyuwangi ada asal usul, ada habitatnya. Oh ada sih cucak hijau Banyuwangi. Oh oke. Jadi selain cucak hijau Pak, burung-burung apa yang biasanya di pasar tuh Pak? Cucak rowo mungkin Pak. Cucak rowo belum dilindungi. Belum. Namun pengangkutannya harus pakai dokumen juga. Pakai STN lah. Apakah harus registrasi juga? Enggak Pak ya? Oh enggak perlu ya. Enggak. Tapi kalau dalam bentuk jumlah banyak komersil, itu alangkah baiknya dipakai dokumen. Karena biar aman Pak. Lebih aman. Selain itu Pak, yang dilindungi lah Pak, selain cucak hijau Pak. Ini kayak yang sering beredar saat ini ya di pasaran ini jenis perkici. Perkici ini berasal dari wilayah Indonesia Timur, tapi karena selama ini belum dilindungi sama dengan cucak hijau, statusnya masih ada di pasar-pasar. Bahkan mungkin masih ada yang memelihara. Ya, itu perkici. Semua jenis perkici atau paruh bengkok. Nah, ini paruh bengkok. Oh, apa tuh namanya tuh? Kayak nuri lah, nuri. Betul. Kan ada nuri merah kepala hitam. Nuri merah pelangi, perkici pelangi, ada itu. Pokoknya ada. Kalau kepala hitam kan sudah dilindungi Pak ya? Ya sudah dilindungi. Oh, oke. Jadi begitu kawan-kawan. Kalau Anda memiliki burung yang memang cobalah cari di internet, kira-kira memang sudah hampir langka, segera koordinasi ke sini biar tidak salah tangkap. Gitu. Jadi yang saya sampaikan pada kesempatan ini yang sering berada di sering diperjualbelikan di pasar ini, salah satunya yaitu cucak hijau. Ada juga burung jalak putih. Oh, jalak putih. Jalak putih. Ada juga beo. Burung beo. Burung beo itu termasuk juga dilindungi. Semua jadi. Dulu kan hanya beo nias. Sekarang semua. Kalau jalak putih berasal dari mana Pak ya? Jalak putih ini Jawa Timur, Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Karena dulu Pak, pengalaman saya ketika saya masih SD kelas 6 lah, atau SMP ya. Di Gunung Bentar tuh masih banyak Pak. Iya. Jalak putih Pak. Masih.
sekarang malah langka Pak ya. Ya. Waduh. Itu informasi sementara burung-burung yang disebut tadi adalah burung yang langka yang beo, jalak putih. Ada beberapa perkici jenis nuri juga dilindungi ya, apalagi nuri kepala hitam itu pastilah. Betul. Pasti dilindungi. Segera mendaftar ke sini daripada berurusan dengan hukum. Jadi selain apa itu tadi, selain jenis tadi boleh Anda pelihara liar, tapi lebih baik koordinasi. Khawatir yaitu itu Anda terlalu cinta, terlalu banyak memelihara, tiba-tiba ada operasi, maka menyesal Anda. Nah, gini Pak, selain burung cucak hijau dan lain-lain Pak, tanaman Pak yang dilindungi Pak. Oke. Untuk daerah wilayah jenengan Pak. Untuk wilayah sini yang sering beredar ini anggrek, jenis anggrek. Anggrek kan banyak jenisnya. Ya, semua jenis anggrek itu harus asal usulnya jelas, hasil dari penangkaran mana. Artinya lalu lintasnya harus pakai dokumen. Anggrek Pak ya? Anggrek. Itu kan anggrek banyak di jalan-jalan dijual tuh Pak. Ya itu hasil dari perkawinan. Silang. Tapi sudah banyak teman-teman yang hobi pengembang biakan anggrek itu yang sudah terdaftar di kita. Harus daftar Pak? Ada, ya. Di Batu ada yang sudah punya. Kalau beli di banyak Pak emperan toko orang-orang jual yang itu anggrek yang sudah kembang biakan. Tapi asal usul mereka harus jelas. Yang beli Pak? Ya cukup ini aja, kwitansi pembelian aja kalau. Gitu ya. Kecuali kalau diangkut ke antar pulau atau antar kabupaten dalam bentuk komersial itu pakai surat angkut tukeran satu dan satu. Anggrek. Selain anggrek juga yang masih beredar di masyarakat di sini itu jenis mamalia. Jenis mamalia ini salah satunya yang masih beredar, masih difavoritkan oleh penghobi satwa, yaitu jenis lutung Jawa. Lutung Jawa itu yang hitam tuh Pak ya? Iya. Lutung Jawa ini karena habitatnya ada di Pulau Jawa dan Lumajang. Iya, Lumajang banyak Pak. Itu masih beredar. Selain itu juga jenis rangkong. Burung rangkong. Burung rangkong ini hidup juga di Pulau Jawa, dalam ini di Lumajang yang salah satu. Lumajang kawasan kita itu sering juga diperjualbelikan. Jadi itu sudah dilindungi undang-undang sebelum P106. Dan rangkong Pak, itu memang ada Pak di Lumajang Pak ya, rangkong ya? Di Jawa ada. Salah satunya Lumajang. Habitatnya ada. Ya. Kalau lutung saya pernah lihat sendiri Pak di hutan Lumajang itu banyak Pak. Betul. Nah, begini Pak, kalau ada orang penduduk yang yang menangkar ya, yang mempunyai lutung, memelihara lutung di rumahnya, itu gimana sikap kantor sini Pak? Kalau kita tahu langsung kita datangi. Kita datangi ke yang bersangkutan, mau diserahkan atau proses secara hukum. Gitu. Kalau diserahkan ya kita ambil, buat surat penyerahan secara sukarela, dan kita koordinasi dengan lembaga konservasi yang memang khusus untuk memelihara ataupun kandang habituasi sebelum dilepas liarkan ke hutan. Ada dipelihara dulu, dilatih dulu supaya hidup mandiri nanti di hutan. Itu adanya gitu ya? JLC, Jungle Tools Langgor Center di Batu Malang. Tidak tiba-tiba dilepaskan Pak ya? Tidak. Masih dilatih Pak? Masih ditampung dulu, dikarantinakan dulu. Dikarantinakan dulu. Selama karantina ini dites makanannya apa yang biasanya. Setelah itu dilatih dengan makanan-makanan di hutan. Sehingga ketika dilepas liarkan di hutan dia sudah bisa mandiri. Tidak asal-asalan dilepas Pak ya? Semua jenis satwa yang hasil dari penyerahan dari masyarakat itu tidak bisa dilepas liarkan ke hutan. Harus ada kandang habituasi. Habituasi. Betul, karena dikarantinakan dulu. Karena
terutama kesehatannya dulu, kebiasaannya, karena sudah lama mungkin bersinggungan atau dengan manusia, perilaku itu sifat liarnya kan hilang. Iya. Nah, sehingga perlu dilatih dulu. Kalau memang bisa dilepas liarkan. Apabila memang tidak bisa dilepas liarkan, bisa dititip di lembaga konservasi di LK. Nah, itu. Iya paham, Pak. Jadi apa ya? Jadi menurut saya negara ini bukan ngurusi soal bagaimana tenaga asing di luar, tenaga asing masuk ke dalam ke Indonesia, bagaimana TKI kerja di luar negeri, bagaimana banyaknya kendaraan, polusi dan macam-macam. Tapi ngurusi satwa dan tanaman pun diurus oleh negara. Siap. Dan apa ya? Kita sebenarnya tidak pernah terbesit ke sana, Pak, bahwa anggrek ya lutung lah, Pak, yang sama orang sudah disepelekan, ternyata memang harus dikembalikan ke hutan dan dihabituasi, dan itu memakan biaya. Betul. Dan itu negara yang nanggung, teman-teman. Siap. Itu ya termasuk Pak Mamat ini. Kalau orang nggak tahu ya apa sih kerjanya, kan nggak tahu, Pak. Siap. Kita bahkan 1x24 jam kerja kita. Iya, Pak. Ngalang-ngalangkan dokter. Dan Pak Mamat ini jadi bupati 4 wilayah, Lumajang, Probolinggo, Malang, Pasuruan. Jadi bupati lah 4 daerah. Nah, ada nggak, Pak, pengalaman kantor sini yang apa ya, datang ke rumah orang terus merampas itu, Pak? Oh, sering, Pak. Ya? Jadi kita justru kerjasama dengan pemerhati satwa. Oke. Yang kita sekarang masih kesulitan ini orang-orang yang menjual belikan melalui online. Oh iya. Nah, sehingga kita mengatasinya harus kerjasama dengan juga orang-orang seperti itu juga. Orang online juga. Betul. Kita merangkul teman-teman yang memang benar-benar punya hati nurani untuk penyelamatan satwa. Nah, sehingga kita langkah-langkah ataupun teknik-teknik pengamanan pun harus kita lakukan itu. Iya, contoh kita pura-pura beli. Nah, mungkin gak bagus lah dalam hal ini di sini kan, tapi ya itulah yang saya lakukan. Itu pernah, Pak, ya? Oh, sering. Apa jenisnya, Pak, kira-kira? Itu salah satunya lutung, ada kaktua. Nah, itu ketika itu ya tetap kita kerjasama dengan kepolisian atau dengan Gakum juga untuk mengamankan itu. Pak, umpama saya sudah melakukan itu, terus ketangkap orangnya, apakah begini, Pak? Ya wis, ini satwanya kita sita, ya, betul ya? Kamu pulang sudah, tidak apa-apa. Apakah langsung? Itu ketika masyarakat yang dengan sukarela menyerahkan. Tapi kalau kita sudah melakukan upaya penyelidikan, sudah melakukan upaya penyamaran, nah itu kan sudah kita keluar tenaga, biaya. Betul. Itu harus ada pertanggungjawaban anggaran yang sudah kita pakai. Betul. Sebab kita melakukan upaya pengamanan itu, kalau sudah seperti itu kita minta anggaran dari pemerintah. Betul. Nah, untuk mempertanggungjawabkan anggaran tersebut, otomatis kan harus ada tersangkanya. Harus ada barang buktinya. Iya. Nah, sehingga bisa sampai ke pengadilan. Betul. Sampai ke P21. Sampai ada putusan pengadilan. Dan itu sudah beberapa kali sudah kita lakukan, sudah berjalan, alhamdulillah. Orang Probolinggo ada, Pak? Yang Probolinggo masih dalam penyelidikan. Yang sudah kita lakukan di daerah Malang. Jadi Probolinggo masih dalam penyelidikan. Oke ya. Ini kepalanya sendiri bilang bahwa untuk Probolinggo masih dalam penyelidikan. Artinya ada. Betul, ada. Artinya ada. Jadi kalau Anda memiliki hewan-hewan yang satwa yang disebut tadi, yang dilindungi, segera diserahkan. Siap. Biar tidak urusan dengan hukum. Apalagi dia sudah berupaya melakukan bisnis. Entah bisnis itu secara langsung, entah itu secara online, dijual belikan itu akan lebih parah lagi. Berbeda dengan orang yang sudah mempunyai kesadaran, wah Pak, aku menyerahkan satwa ini, saya sudah
nggak sanggup melihara ataupun sudah tahu aturannya nggak boleh, nah itu akan kita sambut baik. Kalau nggak tahu sama sekali Pak orang itu Pak? Ya, umpama tidak tahu sama sekali. Kita kan akan persuasif Pak ya. Artinya kita akan pelajari sejauh mana ketidaktahuannya. Oke. Apabila memang sudah menyerahkan, ya sudah anggap kita sudah sadar kan? Ya, betul. Bahwa tahu maupun tidak tahu, kalau sudah menyerahkan berarti sudah dengan kesadaran sendiri. Akhirnya kita sambut baik juga dengan cukup berita acara penyerahan. Dan satwa diserahkan ke negara. Jadi satwa diserahkan ke negara. Jadi satwa oleh negara dilepas liarkan. Jadi melalui proses habitasi Pak ya. Habituasi atau penangkaran. Habituasi atau penangkaran ataupun dikarantinakan dulu. Jadi begitu hewan sudah sifat liarnya sudah muncul, sudah nampak, sudah bisa memakan makanannya sesuai di habitatnya di alam liar itu tadi, maka dilepaskan. Siap. Gitu Pak ya. Siap. Itu biayanya tidak ringan, tidak kecil. Betul. Nah, jadi informasi ini diharapkan bisa menyentuh orang-orang yang memang memelihara, memiliki, yang belum tahu, atau pura-pura tidak tahu, Karena begini, memang kantor ini jarang tidak ramai seperti Polres Pak. Betul. Kan jarang Pak. Betul. Yang bekerja di kantor sini bisa dihitung. Tapi jangan mentang-mentang begitu ya, karena kita punya rekanan di lokasi, betul, di masyarakat, punya informasi, punya komunitas penyayang satwa. Betul. Mereka pasti laporan ke sini, kayak pasar mana menjual ini Pak. Iya, betul. Begitu. Itu terjadi Pak ya? Yang sudah berjalan seperti itu, dan kita jalin seperti itu. Bahasa kerennya tuh informan. Ya, tapi informan baik Rek. Betul. Bukan informan penangkap sabu-sabu ini, bukan. Ya. Ya, jadi mungkin urusan satwa dan apa tadi Pak, tumbuhan itu hanya anggrek Pak ya di sini Pak, untuk wilayah jenengan. Untuk wilayah kita tumbuhannya salah satunya kayu gaharu. Oh, di Probolinggo ada ya? Tumbuhan Pak. Tumbuhan iya kan, kayu kan, gaharu kan tumbuhan statusnya. Tumbuhan. Kalau gaharu kan di Kalimantan dan Papua. Iya, tapi pengolahannya ada di sini. Harus laporan juga Pak ya? Siap. Waduh. Ya, jadi gaharu yang banyak di Mayangan, di mana itu tadi, di Dringu juga ada. Ya, itu ada banyak lah. Itu izinnya dari kita semua. Jadi mereka mendatangkan izin pengolahan Pak. Izin lalu lintas, izin mengumpulkan, izin menjual, izin mengedarkan, itu dari kita semua. Menjual juga dari jenengan Pak? Iya, ada dokumennya. Ada dokumen. Itu mengapa Pak gaharu itu Pak? Kok harus izin ke? Apakah itu kan itu termasuk salah satu tumbuhan dan tumbuhan yang masuk sudah masuk apendik. Apendik ini bahwa yang menyatakan bahwa status tumbuhan dan satwa liar tadi dilindungi dalam pengawasan dan diatur dalam pengolahannya. Harus dikontrol betul. Sehingga yang masuk apendik ini dibatasi 1 tahun ini berapa ekor ataupun berapa ton ataupun berapa sesuai dengan volume yang kuota ya. Ada kuota ini berlaku setahun sekali. Jadi kalau mau ada orang Probolinggo Pak ambil ke Papua itu berapa ton, itu harus rekomendasi dari sini Pak ya? Betul. Dari yang menentukan kuota Jakarta. Oke. Turun ke jenengan. Kita sebagai kontrol di lapangan sehari-hari. Oh lupa, di yang masih beredar ataupun kebiasaan masyarakat ini, satwa-satwa yang bisa dimanfaatkan tapi diatur, yaitu salah satunya toke. Paha katak. Itu katak hijau, itu masih dalam masuk pengawasan kita juga. Oh iya Pak. Iya. Katak sawah itu Pak. Iya, betul.
itu ada regulasinya, harus diatur juga. Kan itu ekspor itu. Ada nilai ekonomisnya. Ada ekonomisnya. Ada katak, ada toke, ada ular. Semua ular enggak, Pak? Semua jenis ular. Itu harus seizin kita, harus pengawasan kita. Baik yang dilindungi maupun nggak dilindungi. Yang dilindungi atau tidak dilindungi, berarti semua jenis ular. Semua. Harus laporan ke sini. Siap. Peredarannya harus sepengetahuan kita. Harus ada izinnya lah. Peredarannya. Peredaran berarti jual belinya, Pak, ya? Siap. Harus izin. Mau ngumpulkan, mau membeli, mau menjual harus izin. Memelihara juga. Iya, apalagi memelihara. Iya. Jadi yang punya ular di rumahnya, ada Pak, teman saya punya ular di rumahnya, itu harus izin, termasuk komunitas pencinta reptil, Pak. Siap. Itu sudah pernah izin ke sini, Pak? Ada. Ada ya. Reptil ada. Ya, ternyata kerjaan jenengan tidak sedikit, Pak. Siap. Kalau melihat seperti itu. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi soal Pak. Pendakian mana itu, Pak? Argopuro. Kapan ini dibuka, gitu, Pak? Untuk Argopuro karena ini memasuki masih persiapan new normal. Ya, new normal dalam hal ini sesuai dengan anjuran dan arahan dari pimpinan dalam menteri melalui Dirjen KSDAE untuk kawasan wisata alam yang boleh dibuka, satu harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan di sini dalam hal ini dari mulai sarana prasarananya, dari mulai mungkin yang lebih enteng lagi untuk cuci tangan, masker, terus itu pun diarahkan hanya 50%. 50% dari yang kebiasaan. Nah, itu jumlah pengunjung lah, dan sesuai dengan ajaran Dirjen ada terbaru ini yang bisa dipantau kegiatan hanya memakan waktu 1 hari. Artinya 1 hari ini, contoh salah satunya di Ijen kan hanya 1 hari. Sedangkan Argopuro minimal ini 3 hari. Iya kan, jalan kaki tuh, Pak. Ini masih belum diperbolehkan karena mengingat dengan situasi dan kondisi COVID-19 yang masih belum tuntas. Jadi pertanyaan kapan dibuka masih menunggu kondisi dan situasi yang menyatakan gugus dari tim COVID-19 gugus tugas COVID-19 dinyatakan oleh daerah setempat ini sudah zona hijau, dan dari pimpinan kami pun sudah dianggap sudah layak untuk dibuka, ya kita buka. Kita mengusulkan ke pimpinan. Intinya kan itu. Jadi begitu teman-teman yang kepingin info kapan jalur pendakian Argopuro atau Bukit Hiang, Pak, ya? Dataran tinggi Hiang itu dibuka, yaitu jawaban dari kemungkinan awal-awal Juli lah. Kemungkinan awal-awal Juli kalau situasi sudah mereda. Siap. Kalau masih tinggi lagi ya tidak mungkin dibuka. Siap. Gitu. Jadi begitu. Nah, setelah kita membahas jalur pendakian ke dataran tinggi Hiang, maka kita bergeser ke urusan BKSDA yang menurut saya tidak kita tahu sebelumnya. Tidak logis lah ini seperti ini. Contohnya begini, ada orang punya lutung terus mati, itu harus dilaporkan, betul? Siap, betul. Jadi saya sampaikan tadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 ya, Pasal 21 itu dinyatakan bahwa barang siapa yang memiliki, menguasai, memperniagakan, memperjualbelikan keadaan hidup atau mati atau bagian-bagiannya kalau memang burung merak itu dia menyimpan bulunya, nggak boleh tuh, Pak? Nggak boleh juga. Atau gading gajah, gadingnya toh kan nggak boleh. Atau taring harimau, Pak? Taring harimau atau yang diawetkan di air keras
semua jenis yang dilindungi itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu harus diserahkan. Jadi begini, kalau mama tidak diserahkan ya harus dirampas Pak ya. Betul. Tetap kalau dia masih mempertahankan, nah, masih sesuai dengan keinginannya, nah, berarti kan sudah itu tadi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5. Barang siapa? Iya Pak. Nah, cara begini. Itu dilarang kan itu. Kalau sudah mati, buat apa BKSDA ini Pak? Kan sudah mati Pak. Itu satu ya, akan mengundang orang yang belum punya. Oh iya. Wow, kok itu bagus nih koleksi Rek. Aku juga pengen. Nah, kan itu. Oh, berarti gitu kan sudah ya. ada niat untuk menambah koleksi kan itu. Jadi artinya karena itu sudah diatur oleh undang-undang, tidak boleh hidup ataupun mati. Latar belakangnya tadi kenapa kok udah mati pun nggak boleh? Ya itu tadi. Karena dia merasa untuk koleksi. Nah, kalau untuk koleksi kan berarti ada nilai jual. Ada nilai jual. Nah, bisa dijual belikan. Bisa. Nah, kalau ini sudah aku punya, aku juga harus cari. Berarti kan bisa juga membunuh yang lainnya. Oh iya ya. Itu salah satu dampak. Itu masalahnya Pak ya. Siap. Karena dibunuh, sengaja dimatikan lah. Betul. Bisa mati. Iya. Jangankan orang yang sudah punya izin penangkaran, yang sudah punya izin lembaga konservasi, itu wajib melaporkan satwa yang hidup ini tadinya 10 ekor, tahunya kok cuma 5 ekor, yang 5 kemana? Nah, kalau mati harus ada bentuknya, kalau memang dijual ada jelas dokumennya, nah itu. Jadi jangankan orang yang tidak punya izin, yang punya izin pun wajib melaporkan jumlah satwa yang dipelihara, baik itu lahir maupun mati. Nah, sehingga bisa kontrol jumlah yang dipelihara dengan ini ada berapa. Gitu. Jadi sudah diatur. Jadi begini Rek, kalau wali kota, bupati itu ngurus manusia, ngurus manusianya ya, wisata, manusianya, kerja apa manusianya. Nah, kalau Pak Kepala ini ngurus satwa, bahkan mati pun diurus. Siap. Itu. Lahir pun diurus. Dan itu menurut saya hebatnya Indonesia nih. Jadi barang yang mati pun, bagiannya pun, kalau punya taring harimau, iya harus laporan. Dan harus dirampas itu. Mengapa? Itu tadi ada nilai ekonomisnya. Ada nilai ekonominya. Kalau ini dibiarkan, maka dampaknya adalah terjadi membunuh yang lain, membunuh yang hidup. Betul. Agar mati kan gitu, Pak. Betul. Gitu. Pernah enggak, Pak, kayak di belakang kita nih harimau nih, Pak? Iya, harimau Sumatera nih, Pak. Harimau Sumatera ya. Ini dirampas atau gimana, Pak? Ini penyerahan. Kalau merampas kita pun sering. Oh, sering, Pak ya? Sering. Harimau. Ya, pokoknya salah satunya ini. Salah satunya ini. Ada obsetan burung merak, ada burung, ada obsetan terenggiling. Terenggiling nggak boleh, Pak ya? Oh, sama. Itu termasuk satwa dilindungi bahkan yang. Terenggiling tuh ya? Oke. Terenggiling itu punya nilai ekonomis tinggi itu. Itu diekspor keluar. Ini ceritakan sedikit, Pak. Gimana, Pak, ceritanya, Pak? Ini satwa ini berasal dari wilayah Malang. Kebetulan ada salah seorang yang mungkin sudah sadar dengan hukum, datang ke kantor yang di Resort Malang. Akhirnya diserahkanlah ke kantor, dari kantor Malang, tepatnya kemungkinan dititipkan di sini. Dan ini sudah kita laporkan ke pimpinan balai. Nanti suatu saat waktunya dimusnahkan ya dimusnahkan. Oh, pasti dimusnahkan, enggak? Harus dimusnahkan. Harus dimusnahkan. Kenapa, Pak? Nah, ini kan bisa bisa memancing orang ya. Informasi, bisa juga rusak kalau memang dibiarkan. Karena kan ada kutu-kutu juga, ada hama. Rusak. Iya. Oh, harus dimusnahkan, Pak ya. Siap. Emang ya. Ini kan tidak murah, Pak. Menurut saya sih. Oh, pasti, karena kita belum tahu juga. Iya. Aduh. Jadi teman-teman,
seperti contohnya ini. Nah ini yang nggak boleh ini. Harimau Sumatera Pak ya. Harimau itu pun kalau menurut saya itu giginya sudah palsu itu. Gantian Pak, ganti ya. Sudah ganti itu ya. Oh iya Pak. Di daerah kawasan yang Bapak pimpin ini, apakah masih ada harimau apa namanya Pak? Harimau Jawa Pak, harimau hitam tuh Pak. Bukan. Kalau harimau Jawa kan kumbang. Kalau kumbang insya Allah masih ada. Masih ada Pak ya? Masih. Itu di kawasan SM Dataran Tinggi yang di daerah Malang. Malang ini di daerah Lumajang itu perbatasan dengan Taman Nasional Bromo Tengger. Nah itu ada. Masih yakin ada sampean ya? Untuk harimau ini, harimau kumbang, bukan harimau Jawa. Bukan, kumbang ya. Kumbang. Masih. Itu kan resortnya laporan ke Bapak kan? Ya. Masih ada gitu. Masih. Berarti mereka kan kita pun ada kawasan yang memang untuk melakukan pemantauan satu apa aja yang ada di dalam kawasan kita. Kita menggunakan kamera trap. Nah, kamera trap ini salah satu fungsinya untuk mengetahui satu apa aja yang ada di yang lewat sana. Yang sudah kami lakukan sekarang di daerah Cagar Alam Sempu. Malang. Jadi Sempu ini kita tahu ada kijang, ada burung, semua jenis burung banyak. Nah, bahkan sekarang sedang kita melakukan pemantauan ini macan kumbang tadi. Di Sempu Pak? Di Sempu macan kumbang karena ada salah satu anggota kita yang tahu ada jejak dari cakar pohon. Tapi secara visual untuk langsung gambarnya belum, masih kita selidiki. Itu dilindungi juga Pak ya? Sangat dilindungi. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham tentang apa saja yang ada di hutan wilayah Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, Malang itu, yang disebut Bapak Kepala tadi bahwa masih ada macan kumbang. Masih ada Pak. Jadi di Lumajang, Malang itu masih ada. Dan itu dilindungi. Termasuk ini tambahan lagi, kucing hutan. Kucing hutan pun itu sudah ada yang diopsetkan sekarang. Yang dijual, yang ngomong di ada Pak, iya Pak. Ada. Itu nggak boleh. Kadang-kadang di pasar ada Pak. Betul. Bentuk begini sudah Pak. Kucing hutan tapi. Kucing hutan, bukan kucing sawah kan ada Pak? Bukan. Kucing hutan. Oh iya. Itu tidak boleh Pak ya? Ya, kucing hutan termasuk salah satu yang dilindungi. Itu tadi baik hidup maupun keadaan mati. Ya. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang yang jual offsetan kucing hutan itu ataupun offsetan terenggiling, satu, jangan dibeli. Kedua, laporkan. Mengapa? Karena kita harus sayang ke satwa itu. Karena dilindungi. Kalau mau itu musnah, berarti Indonesia kehilangan. Kan gitu Pak ya? Iya. Mengapa harus dilindungi? Supaya anak cucu kita itu bisa tahu satwa-satwa ataupun kekayaan kita, negara kita ini apa aja. Betul. Yang lebih penting lagi, ketika hutan dan isinya itu musnah, otomatis akan menjadi malapetaka bagi kehidupan kita. Contohnya Pak? Contoh, umpamanya harimau ataupun macan yang di dalam habitatnya hutan itu makanannya habis, entah itu makan burung, entah itu biawak, itu otomatis kan turun ke desa, kampung memangsa pemeliharaan punya masyarakat kan, kambing, sapi, itu salah satu. Itu dampak dihitung Pak ya? Ya, itu dari segi satwanya. Belum lagi dari segi pohonnya, tumbuhannya. Kita di sini harus bersyukur masih punya kawasan Bromo Tengger dan kawasan SM Dataran Tinggi yang itu masih bisa menikmati air, masih bisa ada air pump, sungai masih ngalir. Itu sumbernya dari hulu sana. Jadi yang menjadi salah satu gangguan kawasan yang masih ada saat ini di wilayah Probolinggo,
itu kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini masih terjadi setiap tahun di kawasan Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi yang Argopuro. Ya, Argopuro. Berdasarkan penelitian kami, pengecekan kami, itu salah satu akibat dari kelalaian masyarakat yang mengambil burung ke hutan. Burung. Dia nginep, dia mungkin api unggun secara nggak langsung. Nah, tinggalan api unggun masih ada bara, sehingga terbang dengan angin, itulah mungkin kebakaran. Percikan api. Betul. Atau rokok, Pak? Betul. Gitu. Sehingga kita tidak bisa ngawasi 1x24 jam, tidak bisa ngawasi satu tempat itu, karena mungkin masyarakat yang punya kepentingan itu bisa saja jalannya punya jalur masing-masing. Oke. Nah, berarti kesadaran masyarakat sendirilah yang merasa memiliki pentingnya kawasan hutan. Itu tadi saya sampaikan. Hutan ini kan salah satunya fungsi untuk sebagai sumber mata air, cadangan mata air, untuk menahan longsor, menjaga kekayaan alam yang ada di dalamnya. Nah, itu. Jadi sangat tidak rela lah kita apabila kawasan hutan ini gundul. Kalau gundul, otomatis bukan hanya kami, tapi masyarakat semua yang merasakan dampaknya. Banjir macam-macam gitu, Pak. Banjir, entah itu, pokoknya itu kekurangan air, air terutama itu. Ya. Jadi termasuk juga jangan bagi-bagi pendaki ya. Pendaki jangan membuang rokok sembarangan. Betul. Pakai asbak yang ada airnya. Kan betul, Pak? Ya. Jangan meninggalkan api unggun yang kira-kira tidak aman lah. Jangan merusak satwa ataupun tumbuhan yang ada di dalamnya. Betul. Jangan membuang sampah di gunung. Itu yang bahaya. Betul. Jadi oh iya, Pak. Saya dengar lagi sedang menangkap lutung, Pak, apa? Ngasih. Oh, ini. Iya, gimana, Pak? Lutung ini ada informasi masyarakat yang lepas, yang berkeliaran lah di pemukiman masyarakat. Di belakangnya terminal Probolinggo sini. Kebetulan situ ada tower. Nah, dia sering ke sana. Tower punya Telkom. Nah, saat ini kita sedang memasang kandang perangkap. Nah, tapi masih belum dapat. Mungkin dia lebih pintar, tahu. Bentar, Pak. Lutung dari hutan atau peliharaan orang, Pak? Diduga lepas dari peliharaan orang. Karena ini berada di pemukiman masyarakat. Iya. Jadi itu, kalau umpama yang punya dulu itu adalah sadar dan laporan ke pihak sini, maka tidak menyusahkan. Iya, disarankan ke kita lepas di kerjasama dengan lembaga yang menangani untuk ini lutung tadi, Pak, karantina lutung dulu. Nah, sebelum dilepas liarkan ya aman semua. Nah, jadi ada tempatnya. Jadi pihak sini berusaha memasang trap, Pak, ya? Jebakan, Pak. Jebakan dengan dua kotak, malah 2 kandang kita pasang, tapi belum berhasil. Ya, semoga berhasil, Pak. Siap. Dan kasih tahu kita, Pak. Oke. Jadi begitu teman-teman, informasi apa BKSDA itu ternyata ya sangat rumit ya. Kantornya sepi begini tapi pekerjaannya banyak. Ngurusi binatang yang hidup, mati pun diurus. Nah, itulah. Ada lagi satu yang tidak kalah pentingnya. Tumbuhan kayu sonokeling. Sonokeling masih masuk ranah kita pengawasannya. Jadi harus ada pakai dokumen SATN tadi karena sudah masuk penting. Sonokeling kan banyak di jalan-jalan, Pak. Bukan? Ya, bukan hanya sonokeling ini, ada sono kembang enggak masuk. Oh, sono kembang enggak, Pak. Enggak masuk. Jadi kalau sonokeling itu harus gimana, Pak? Laporan ke jenengan ya? Apabila mau mengangkut atau mengumpulkan itu ada izinnya. Harus izin. Seperti Jati, Pak, ya? Betul. Jati juga ke sini enggak ya? Kalau Jati perhutani. Apabila berasal dari kayu perhutani ya perhutani. Oke. Jadi itu teman-teman yang disebut oleh Kepala BKSDA Kepala Seksi wilayah 6 wilayah 6 Probolinggo, Lumajang, Malang,
Pasuruan yang dijelaskan tadi bahwa ternyata tidak segampang itu ya pekerjaannya. Ternyata juga tidak koyo sepi-sepi. Ternyata tidak. Yang diurus banyak. Dan yang diurus menurut saya sih enggak masuk akal gitu, Pak. Ya permisi, Pak, bukan karena kita tidak tahu. Ya, betul. Jadi teman-teman yang ingin informasi bahwa bagaimana harus memiliki burung cucak hijau, ya tadi disebut tadi harus kesini registrasi biar tidak dirampas gitu. Jadi saya tutup acara ini. Terima kasih Bapak. Siap. Atas informasinya. Nanti kalau ada apa-apa kita kembali lagi. Siap. Jadi untuk teman-teman semoga terjawab semuanya. Saya Agus Salim dari NTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. NTV